Satu petuah dari sebentar. Satu petuah dari guru saya, ya, salah seorang kiai dan juga merupakan salah satu alumni dari pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan diasuh oleh keluarga besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan juga alumni dari pesantren Al Anwar di Rembang, Jawa Tengah, yang diasuh oleh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun beserta para zuriatnya, tentang apa yang sudah dimuat di channel Instagram NU ala NU, ya, bahwa kita harus bisa menahan lisan dan mata kita dari meremehkan orang. Karena jujur saya sakit hati kalau kemarin itu dibilang sama ayah sambung saya, ya kan, ngumpulin ibadah tapi cuma buat kamuflase doang gitu. Terus diiyakan pula sama mama saya. Itu omongan yang jujur buat saya tuh sakit hati sekali gitu. Jadi seakan-akan kayak meremehkan gitu. Sementara saya orangnya tuh gak suka diremehkan, gak suka digituin gitu loh. Ini jadi pelajaran. Saya teringat petuah guru saya itu, bahwa memang terkadang kita kalau sudah merasa cukuplah dengan Allah gitu ya, rasanya itu kita akan mudah memandang orang yang baru hijrah, baru tobat, baru mu'alaf gitu ya, dengan nada-nada yang sinis seperti orang tua saya kemarin gitu. Tapi pertanyaannya gini, apakah orang tua saya yang menyematkan statement itu kepada saya lebih baik dari saya dalam hal ibadah? Belum tentu. Atau kemarin yang lagi rame itu, wanita yang mengkomentari pakaian wanita yang, mohon maaf ya, membuka aurat di Blok M Mall, Blok M Square, apakah dia lebih baik? Belum tentu. Kita kan familiar dengan nasihat don't judge the book by its cover. Jangan lihat buku dari sampulnya, dari isinya. Maka jangan juga lihat berita hanya dari tajuknya saja atau dari judulnya saja, tapi lihat isinya. Kenapa? Karena bisa jadi di balik cover yang kita bilang jelek itu, ternyata dia lebih berisi dari kita gitu loh. Tapi dia memilih untuk tidak terlalu menonjolkan covernya itu. Ada orang yang memang lebih di atas dari kita, tapi orang itu lebih memilih tidak terkenal, tidak mau dipandang, dan bahkan tidak ingin mau dilihat. Ya contoh seperti guru-guru saya ini. Mereka meminta saya untuk tidak menyebutkan namanya, bukan karena saya berguru pada setan, enggak, tapi mereka meminta in the condition of anonymity, ketika saya mengungkit atau membawa petuah nasihat dari guru saya kepada Anda para pemirsa, karena tidak ingin dikultuskan, tidak ingin istilahnya tuh dijadikan sebagai sosok yang terlalu diagungkan gitu, gak mau. Makanya saya diminta untuk gak usah sebut gitu, bilang aja guru gitu, dari mana gitu, Syekh guru gitu, udah itu aja saya bilang. Nah, atau pakai aja nama samaran gitu. Begitu teman-teman. Jadi jangan kita biasa lisan kita nih berjulit gitu loh. Ini kan sebenarnya penyakit hati. Kenapa? Karena orang tersebut belum tentu lebih baik dari kita gitu loh. Bisa jadi orang tersebut ya ibadahnya ya biasa aja, sementara orang tersebut ibadahnya gaspol, tapi tidak ingin ditonjolin.
nggak ingin dipamerin gitu. Bisa jadi kan orang seperti itu. Bener nggak teman-teman? Ada orang yang sekedar sholat aja mesti pakai di foto-foto, di video-video segala. Wah, gue lagi di masjid nih. Wah, ini macam-macam. Ada orang kasih sedekah mesti pakai di foto, pakai di video, pakai di konten. Wah, ini segala rupa gitu. Tapi di satu sisi ada orang yang sodakohnya lebih daripada yang begitu-gitu, tapi dia memilih untuk tidak mempublikasi. Bahkan dia tulis aja hamba Allah gitu. Karena dia tidak ingin dipandang karena duit yang dia kasih atau apa yang dia kasih. Jadi makanya teman-teman ya, kurang-kurangin lah kalau petua guru saya itu hati-hati dengan mulut, lisan dan hati-hati dengan hati. Kadang-kadang hati itu bisa mengontrol lisan itu menjadi ngomong gak karu-karuan kayak orang tua saya kemarin. Saya gak pernah mengatakan, alah kamu nih munapucek nih, kamu begini ya munapucek kamu, cuma kamu plase, cuma pengen ini, coba. Saya gak gitu orangnya. Bagi saya ketika orang tersebut sudah mengarah kepada sesuatu yang baik, ya sudah kita doakan aja yang baik-baik gitu. Contoh wanita yang tadinya pakai kayak Risa Musfita contohnya. Yang tadinya identik dengan ya begitulah pokoknya. Lalu kemudian setelah ibunya meninggal karena sakit gitu ya, langsung berubah drastis. Menjadi tutup seluruh auratnya dan baju-baju lawasnya dijual-jualin. Bagi saya nggak memandang, ini si Risa Musfita nih. Saya nggak pakai bahasa ayah sambung saya atau orang tua saya. Pak si Risa ini cuma kamuflase doang. Macam-macam begini-gini. Itu bukan saya teman-teman. Itu bukan saya sekali lagi. Bukan saya yang seperti itu. Bukan saya ya. Kalau saya malah mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan engkau istiqomahkan saudariku Risa Musfita ini berada di jalanmu, istiqomah dalam menutup auratnya untuk menyempurnakan ibadah dan iman takwa kepadamu ya Allah. Saya selalu begitu. Saya begitu doanya. Nggak ada saya berjulit-julit kayak gitu gimana. Apalagi sampai menginstruksikan kamu hapus itu seluruh apa video. Kamu hapus itu seluruh video-videomu itu. Nggak enak. Ladies first itu. Kamu hapus itu seluruh video-videomu itu. Enggak, saya nggak begitu orangnya. Saya bukan orang yang seperti itu teman-teman. Ya. Kalau saya hanya bisa mendoakan yang baik aja gitu. Doakan yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan namanya manusia itu berprogres teman-teman. Dari yang tadinya begitu menjadi lebih baik lagi, itu ada tahapannya semua. Dan memang harus sabar dalam jalan itu semua. Nggak boleh kita menghakimi dengan macam-macam gitu. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.